Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari hadis-hadis seputar al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-tsani, hadis yang kedua tentang keyakinan dan tawakal. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma aidan, dari Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, kepadamulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku bertawakal dan kepadamu pula aku kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan sebab engkau ya Allah aku membantah hujjah musuh-musuh Allah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antubillani. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Jangan sampai Engkau menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau lah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, wa hadza lafdzu Muslim, dan ini merupakan lafaz Imam Muslim. Wa ikhtasarahu Al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan lebih ringkas lagi. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah, keterkaitannya dengan bab keyakinan dan tawakal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memohon agar diberi keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beliau tidak memohon sesuatu kecuali sesuatu itu sangat penting. Ya. Seandainya tidak penting, tidak akan diminta langsung pada Allah. Beliau selalu memohon agar mendapatkan keyakinan dan tawakal.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keterkaitan antara hadis ini dengan bab. Ya. Jadi kita tidak cuma berusaha untuk memiliki sifat tawakal, tapi juga harus sering berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki apa ini? Tawakal yang kuat dan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini cukup banyak. Di antaranya disunahkan untuk membaca doa ini sesering mungkin, karena dalam hadis ini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca doa ini. Karena dalam ilmu tata bahasa Arab itu memiliki makna al-istimrariyah, terus menerus, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jadi doa ini terus menerus dibaca oleh Rasulullah di setiap kesempatan, dan biasa beliau baca di saat beliau berdoa. Maka kita jika ingin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita senantiasa membaca doa ini dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini sering dibaca. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil doa ini mengandung perkara-perkara akidah yang wajib untuk diiman. Yang pertama ialah hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah billahi ta'ala, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan akidah yang mantap. Tidak berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara akidah yang lain, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Hayyu, ya artinya yang maha hidup dan tidak pernah mati. Jadi Al-Hayyu termasuk salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, yakni memiliki kehidupan yang abadi, tidak pernah mati. Nah, kemudian akidah yang lain yang perlu kita yakini dan wajib untuk kita yakini adalah meyakini bahwasanya semua jin dan manusia itu pasti akan mati. Jin itu bisa mati seperti apa ini? Manusia. Walaupun mereka juga punya tingkatan usia yang berbeda-beda. Ada jin yang mati muda,
Ada jin yang matinya standar, ada jin yang nggak mati-mati lama, ya sampai umurnya ratusan tahun, ya. Nah, tapi pasti mereka mati. Kalau ada yang mengatakan setan itu nggak bisa mati, jawabannya bisa. Mati ya cuma ditunda dari kiamat nanti. Iblis itu memang ditunda kematiannya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Setelah itu ya mati. Ya, al-jin wal insu yamutun. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain. Wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam membantah hujjah-hujjah musuh agama, ya. Wa bika khasamtu, hanya karenamu lah ya Allah aku membantah hujah-hujah musuh Allah, ya. Jadi bukan karena menang-menangan atau karena popularitas atau karena yang lainnya. Harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela agama Allah, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara semacam ini Allah akan memberi kemudahan dan kemenangan kepada kita untuk menegakkan al-haq dan memberantas segala jenis kebatilan. Nah, Nabi saja yang menjadi pusat dalil, ya. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau, hadis ya sumbernya dari beliau. Itu saja beliau minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keikhlasan ketika membantah musuh-musuh dakwah. Nah, kita ya harus lebih apa ini? Memohon keikhlasan lagi. Karena maksud daripada doa itu agar beliau diberi kemudahan dalam membantah musuh-musuh dakwah. Nah, kita lebih layak untuk minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bukan sumber dalil. Nah, untuk menguasai Al-Quran saja mungkin kita berapa persennya, ya. Menguasai sunnah mungkin kita berapa persennya, ya. Tapi belum sampai ini menepuk dada, ya, mengusungkan dada, merasa di atas angin, sehingga seringkali kalah dalam membantah musuh-musuh dakwah. Akhirnya musuh-musuh dakwah itu semakin menjadi-jadi karena tidak didasari dengan apa ini? Keikhlasan dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang lain dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya yang memberi hidayah dan yang menyesatkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk berlindung pada Allah agar tidak sesat. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudhillani. Jadi yang memberi hidayah atau yang menyesatkan, semuanya Allah yang menentukan. Sehingga agar kita tetap dapat hidayah dan tidak sesat, maka kita wajib memohon perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi orang yang sesat. Ini doa ini sangat penting dibaca, ya, karena semakin dekat dengan hari kiamat itu semakin banyak yang sesat, ya. Jadi perlu kalian ketahui, semakin dekat hari kiamat semakin banyak yang sesat jalannya.
Bukan semakin banyak yang mendapat apa ini? Hidayah. Tapi semakin banyak yang sesat. Sehingga doa ini sangat penting untuk kita baca agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kalau sudah Allah tetapkan dia sesat, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salis, dalil yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma aidan, dari Ibnu Abbas, semoga Allah taala meridhai keduanya, qala, ia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah ialah zat yang terbaik untuk dipasrahi segala urusan. Ucapan ini disampaikan atau diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke kobaran api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan itu juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata, sesungguhnya orang-orang kafir telah bersatu untuk menggempur kalian. Takutlah kalian dengan orang-orang kafir itu. Tapi ternyata berita ini justru malah menambah keimanan beliau dan para sahabatnya. Dan para sahabat berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah ialah sebaik-baik zat yang dipasrahi segala urusan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal. Dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ia berkata, kana akhir qaul Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhir ucapan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar ke kobaran api ialah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, barakallahu. Hubungan hadis ini dengan bab ialah di antara bentuk tawakal seseorang ialah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika situasi genting menimpanya. Ada sesuatu yang gawat, yang genting yang menimpa kita, maka bentuk tawakal kita ialah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Karena ini merupakan pernyataan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah wis gak tahu apa yang terjadi, saya pasrah. Karena kondisinya apa ini? Sangat genting, sangat gawat. Sudah tidak ada yang bisa diharapkan pertolongannya kecuali siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Di sini contohkan situasi yang sangat genting menimpa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Gak ada yang bisa dimintai pertolongan saat itu. Beliau sudah divonis, dilempar dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh raja yang kafir.
Nah, Nabi Ibrahim sudah pasrah, sudah mau nggak mau ya masuk api, terbakar habis dan mati. Ya, pasrah, ya, dah serahkan semuanya kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dengan penuh keyakinan yang mantap, beliau pun dilempar ke api. Karena keyakinan yang mantap dan menyatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, maka Allah tidak membiarkan hambanya yang bertawakal kepadanya untuk mendapatkan sesuatu yang mencelakakannya. Ya, Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang memang asalnya panas berubah jadi apa ini? Dingin. Ya, kalau ada yang bilang api itu semuanya panas, nggak ada yang dingin, salah. Ada yang dingin. Mana? Itu api yang membakar Nabi Ibrahim. Ya, nah, tapi sudah nggak ada lagi. Nah, tapi jangan coba-coba ya kena api. Coba tanganmu, ya, masukkan ke dalam api itu. Baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba jadi dingin apa enggak? Lain. Kalau ini uji coba ilmu kesaktian. Nah, lain. Itu bukan situasi yang genting, ya. Bukan suatu yang gawat, ya. Ini memang pilihannya sendiri, coba-coba. Tapi kalau Nabi Ibrahim saat itu memang kondisinya beliau sedang apa ini? Divonis eksekusi mati dengan cara bakar hidup-hidup. Nah, bakar hidup-hidup itu masih hidup terus dibakar biar mati. Nah, ya. Dan tidak ada yang bisa membantu saat itu kecuali Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim pasrah. Nah, namanya pasrah itu tawakal. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian pula contoh keadaan yang gawat yang genting menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Kondisi mereka pasukannya sedikit, persenjataannya kurang, logistik tipis. Mereka dikepung oleh tentara sekutu dari kalangan orang-orang musyrik dan juga dari kalangan orang kafir Yahudi dalam jumlah yang besar, mau menghabisi Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Menurut hitungan matematika, gak lama habis, mati. Jadi bulan-bulanan tentara musuh gak bisa keluar dari kota Madinah, ya, kepung, kepung. Bantuan logistik gak bisa masuk, bantuan senjata gak bisa masuk, bantuan personil gak bisa masuk. Jumlah personilnya di dalam sedikit. Nah, jumlah musuh banyak, senjata lengkap, logistik banyak, cukup. Sudah menurut hitungan matematika atau hitungan kenormalan, sudah gak lama lagi sudah akan pergi ke alam baka. Ya. Nah, mau dibantai habis-habisan oleh musuh. Ya. Berita pengepungan ini disampaikan oleh sebagian orang munafikin. Ya, nah, kepada Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sungguh orang-orang kafir telah bersatu padu untuk menghabisi kalian. Takutlah kalian sama mereka. Namanya apa ini? Penggebosan. Ya. Nah,
digembosi, dijatuhkan mentalnya. Nah, tapi ternyata Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan yang genting tadi justru semakin mantap imannya, ya, bahwa semakin terjepit akan semakin dekat pertolongan dari Allah. Maka beliau dan para sahabat semuanya kompak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa menolong kami, dan hanya Allah yang bisa mengurus urusan kami. Dah kami pasrah sepenuhnya kepada Allah. Mau mati sekarang ya siap, mau ditolong ya memang itu harapan kami. Ya, nah, pasrah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kondisinya penting, terjepit. Walhamdulillah, Allah tidak menyia-nyiakan keyakinan dan tawakal hambanya, karena Allah telah berjanji, wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya, cukupi pertolongannya, dicukupi kebutuhan mereka. Nah, akhirnya Allah pun menurunkan angin yang kencang, ya, memporak-porandakan pasukan sekutu, sehingga mereka pun apa ini, berhamburan, lari, tunggang langgang. Rasulullah dan para sahabatnya tanpa harus perang, mereka pun menang, ya, ngambil ghanimah yang ditinggalkan, ya. Nah, barakallahu. Ini cuma contoh, ya. Begitu pula kita. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami situasi yang sangat genting, terjepit, kawat, ya. Jangan lupa yakin, tawakal, dan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngomongnya itu dengan penuh apa ini? Keyakinan yang mantap. Tidak sambil apa ini? Perinding atau ketakutan atau enggak yakin, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, mantap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasrah. Kalau harus mati saat itu ya sudah, gimana lagi, mati sewaktunya, ya. Kalau ditolong memang itulah memang yang diharapkan, Allah yang menolong, ya. Gitu. Nah, contohnya apa? Ya banyak. Peristiwa-peristiwa sekarang tuh banyak. Nah, silakan, tapi jangan sampai terjadi, ya. Naik pesawat, barakallahu, dah pilot sama kru menyatakan pesawat dalam keadaan gawat penting, ya. Nah, barakallahu, semua penumpang harus terjun payung, ya. Nah, dengan sangat terpaksa pakai pelampung, ya. Gak pernah terjun payung, gak tahu harus terjun di mana, yang penting terjun, ya. Ya sudah, langsung pakai pelampung, langsung hasbunallah wa ni'mal wakil, dan langsung nyemplung gitu aja. Nah, nanti gimana? Ternyata kok tenggelam, mati, ya gunungnya mati. Atau terbentur gunung terus kemudian hancur, mati, gimana? Tapi kalau memang benar-benar keyakinan dan tawakalnya mantap, kemudian Allah menghendaki akan menolongnya, ya sudah, akan ditolong, ya. Nah, pelampung, dah bayangannya itu sudah di alam baka, matanya terus terpejam, nggak tahu ini jatuhnya di mana tubuhnya, ya. Nah, kalau Allah menghendaki menolong orang ini, ya ada saja kejadian-kejadian luar biasa yang menimpanya, ya. Nah, dia nggak tersangkut apapun, kemudian turun dalam keadaan sudah menginjakkan kaki di depan rumahnya. Nah, dengan membawa semua perlengkapan dan bawaannya. Nah, ya. Nah,
maka bisa terjadi semacam itu. Nah, kalau Allah yang melakukannya, ya terjadi. Ya terjadi. Baik, barakallahu fikum. Jadi ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil yang diucapkan dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terbukti ampuh Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya dalam keadaan yang sangat genting dan gawat. Sehingga jangan sampai lupa dengan sikap dan prinsip ini. Nah, karena kita mesti nggak tahu, jarang atau sering atau mungkin sekali dalam seumur hidup ada peristiwa-peristiwa genting yang menyebabkan kita saat itu hanya bisa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, termasuk para ibu yang mengalami gangguan dalam proses kelahiran dan yang semisalnya. Situasi sangat gawat dan penting. Dokter menyatakan ini salah satunya harus ada yang mati atau mati dua-duanya. Nah, saat itu gak usah kemudian pesimis, gak usah kemudian bersedih hati. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, tawakal, pasrah kepada Allah, dan jangan lupa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga dengan cara itu Allah memberi pertolongan kepadanya. Prediksi dokter bisa meleset. Barakallahu. Tidak mati dua-duanya, tidak mati salah satunya, justru apa ini? Dua-duanya selamat biidillah. Nah, jangan bergantung kepada dokter. Tolong usahakan ya bisa selamat dua-duanya. Ya. Hanya kepadamu kami berharap. Wah, ini harapannya dan tawakalnya kepada apa ini? Dokter. Bahaya. Ini masuk dalam kesyirikan ya. Nah, dokternya bilang wani piro. Wah, bahaya ini. Berani berapa? Gitu. Kita sama-sama gak beresnya antara dokter sama apa ini? Pasiennya ya. Pakai bahasa sekarang wani piro ya. Bahasa Jawa Timuran. Nah, wani piro ya. Masalahnya nyawa itu Allah yang menentukan ya. Baik. Jadi kita cukup yakin, tawakal dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dalam hadis ini ada faedah yang lain. Nah, ternyata para nabi dan rasul menggunakan doa dan tawakal itu sebagai senjata utama mereka dalam dakwah dan rintangannya. Jadi para nabi dan rasul dalam berdakwah itu punya banyak rintangan, punya banyak hambatan, banyak yang memusuhi. Senjata mereka adalah doa dan tawakal. Ini yang harus dicontoh oleh para dai ilallah saat ini. Banyak yang memusuhi dakwahnya, banyak yang menginginkan kematiannya, banyak yang ingin mencelakainya dan lain sebagainya. Maka senjatanya adalah apa ini? Doa dan
tawakal, meneladani para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa ahlul batil akan selalu berusaha menghalangi ahlul haq di setiap kesempatan. Jadi orang-orang yang berada di atas kebatilan itu mereka gak ridho, mereka tidak senang jika ahlul haq di atas angin bebas menyebarkan dakwatul haq. Mereka akan berusaha menghalangi dengan cara apapun, mulai dari blokir masjid sampai pengusiran, sampai pembakaran, sampai pencemaran nama baik dan yang lain sebagainya. Semuanya akan dilakukan oleh ahlul batil dalam rangka mencegah tersebarnya dakwatul haq yang dibawa oleh ahlul haq. Dan ini ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu hingga kini dan akan terus berlanjut sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi kita tidak boleh kaget, ya, harus siap menghadapinya dengan apa? Doa dan tawakal. Berdoa kepada Allah semoga sukses. Tawakal kepada Allah, ya kita pasrah saja nanti apa yang terjadi. Yang penting kita terus berusaha menyampaikan al-haq, ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Nanti urusan kok ternyata kita diusir dari masjid, kita diusir dari tempat tinggal kita gak boleh ceramah, diblokir macam-macam. Itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maju terus. Nah, bahkan sekalipun masuk penjara, barakallahu fikum, nah, tidak menghalangi kita untuk menyampaikan al-haq. Ya, nah, ya bisa menyampaikan dakwah kepada para narapidana. Bahkan ini termasuk cara yang bagus, bisa intensif, ya. Nah, enggak ada kegiatan apa-apa, narapidana yang lain daripada bengong, ya. Nah, diajari al-haq, akidah, tauhid, macam-macam, ya. Nasihati kamu daripada melongo, ya. Kamu itu hukumanmu 20 tahun, ngapain? Nah, kamu juga hukumannya udah eksekusi mati, tinggal nunggu hari-harinya saja. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dia di penjara, nggak salah di penjara. Nah, tapi beliau adalah nabi yang harus menyampaikan risalah, ya disampaikan. Nah, di penjara kan banyak temannya, ya sampaikan penjelasan tentang al-haq, tentang wajibnya beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pasrah saja kepada Allah. Memang begitulah ahlul batil, selalu mencari kesempatan untuk menjegal laju dakwah ahlul haq dimanapun mereka berada, baik dengan kekuasaan atau dengan fisik ataupun dengan pencemaran nama baik atau yang lain. Tapi sekali lagi kita punya senjata, doa dan tawakal. Nah, doa dan tawakal itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ar-rabi. Dalil yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Yang akan masuk ke dalam surga ialah kaum yang hati mereka seperti hati burung. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qila maknahu mutawakkilun. Ada yang berpendapat maknanya ialah mereka bertawakal seperti tawakalnya burung. Wa qila qulubuhum raqiqah. Ada yang berpendapat hati mereka itu lembut, selembut hatinya burung. Nah, adapun keterkaitan hadis ini dengan bab ini bab tawakal ya. Bahwa tawakal yang terbaik ialah tawakalnya burung. Nah, tawakal yang terbaik ya tawakalnya apa ini? Burung. Insyaallah burung tawakal ya. Nah, tawakal yang terbaik ya tawakal burung. Apa itu tawakal burung? Nah, yaitu tawakal tanpa ada keluh kesah. Nah, tawakal burung itu tawakal tanpa ada keluh kesah. Jadi burung itu tawakal kepada Allah dan tidak pernah berkeluh kesah. Pagi hari mereka keluar dari sarangnya cari makan. Gak tahu nanti dapat apa tidak, tawakal kepada Allah. Sore hari pulang ke sarangnya, dapat makanan ataupun tidak dan tidak berkeluh kesah, langsung kembali. Nah, ada yang dapat banyak, dapat dikit, ada yang tidak dapat ya sudah kembali ke besok lagi gitu aja. Ya, nah begitu tawakalnya burung. Paham ya? Nah, saking bagusnya tawakalnya burung ini sampai dijadikan sebagai permisalan tawakal Bani Adam. Jadi manusia kalau pengen tawakalnya bagus, niru tawakalnya burung, ya. Dah pagi hari kerja atau melakukan aktivitas yang memang jadi tugasnya, ya. Nanti hasilnya seperti apa? Tawakal kepada Allah. Pulang kerja, ya sudah pulang. Nah, disyukuri apa adanya, nggak pakai keluh kesah. Besok diulangi lagi kayak gitu. Nah. Ada orang berangkat tawakal, pulang keluh kesah. Nah, tawakal, ayo bismillah, kerja, cari uang yang halal. Keliling-keliling sana, nggak dapat apa-apa, dagangannya nggak laku ya. Nah, pulang berkeluh kesah. Ini corone bangkrut rek. Maafi fulus alamat mampus. Oh, mau bahasanya macam-macam ya. Maafi fulus alamat mampus. Enggak punya uang ya tanda mati. Dia sudah mulai apa ini? Meragukan usahanya. Udah. Besok lagi kita enggak sebagaimana yang pertama, berangkat agak males, ya. Muter-muter enggak laku lagi, tambah lagi keluh kesahnya. Hari ketiga tambah malas lagi, akhirnya apa ini coba? Hah? Ya sudah, gantung sepatu. Malas di rumah aja. Nah, ya sudah ini nggak tawakal burung. Nah, tawakal burung tadi itu tawakal tanpa berkeluh kesah. Bismillah, cari rezeki yang halal. Nah, nanti hasilnya kayak apa? Pasrah saja.
Pulang ya dinikmati apa yang dihasilkan, enggak dapat terus gimana lagi? Besok lagi berusaha begitu. Tambah keluh kesah. Nah, ternyata para betina al-Zakum dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan mereka-mereka yang memiliki tawakal seperti burung itu untuk masuk ke dalam surga. Menjadi ciri khas alul jannah itu mereka punya tawakal seperti tawakalnya apa ini? Burung. Dikabarkan dalam hadis ini hati mereka seperti hati apa ini? Burung. Nah, karena hadis ini disebutkan dalam bab tawakal, itu berarti kaitannya dengan apa ini? Tawakal. Hati mereka sama seperti hati burung dalam hal apa ini? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa hati mereka sama seperti hati burung itu ialah lembut seperti hatinya apa ini? Burung. Hatinya berapa ini? Lembut ya. Nah, makan ya makan berkicau ya, dengan kicauan yang indah. Ada nggak burung yang kicaunya kemudian tak indah ya? Nah ya, kasih makan, gak dikasih makan ya berkicau dengan kicauan yang indah ya. Nah, hatinya lembut ya, terima. Paham ya? Sama anak-anaknya, masya Allah, burung itu sangat perhatian ya. Pokoknya lembut hatinya. Ciri khas alul jannah itu hatinya lembut. Nah, hati lembut itu bukan berarti cengeng, ya. Wah, lembut sekali dia, cengeng. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Nah, hati yang lembut itu ialah hati yang mudah menerima nasihat, menerima al-haq, dan juga memiliki kasih sayang terhadap sesama, ya, sehingga mudah tersentuh. Barakallahu. Kasih nasihat, terima, enakan ya, nah, lembut hatinya. Mudah tersentuh ketika diingatkan dengan firman Allah, bergetar hatinya. Ketika mendengar atau membaca kisah-kisah teladan yang baik itu menangis, meresapi. Ketika mendengar saudara-saudaranya ada yang mengalami kesusahan, langsung seolah-olah dia merasakan yang sama, ya. Nah, itulah hati burung, ya. Nah, dan itulah hati orang-orang yang apa ini? Layak masuk ke dalam jannah. Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Yang akan masuk surga ialah kaum yang hati mereka seperti hati burung. Dalam hal apa? Tawakalnya dan kelemah lembutannya. Nah, bahkan di antara keutamaan memiliki tawakal seperti burung itu Allah menjanjikan akan memberi rezeki yang cukup. Gak akan nihil hasilnya, tidak akan nol hasilnya, mesti punya hasil. Jaminan yang menjamin itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal kita benar-benar seperti tawakalnya burung, itu pasti akan diberi hasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Dalam hadis yang lain yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yurzaqut tayr taltu khimasa wa taruhu bitana. Pasti Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana burung diberi rezeki. Dia pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, siang hari sudah penuh dengan makanan. Ya, sore hari penuh dengan apa ini?
makanan. Jadi kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah, berusaha sekuat tenaga, pasrah kepada Allah, apapun hasilnya pasti dikasih hasil. Pasti. Ya, jangan ragu, jangan apa ini? Bimbang. Ya. Kalau ternyata kurang mantap bahasanya, dimantapkan lagi besok. Ya, tawakalnya. Ya. Begitu. Bahasa apa ini? Ringkasnya gitu. Ulet, ya. Orang ulet itu diantaranya punya tawakal yang tinggi. Ulet, apa itu ulet? Pantang menyerah, ya. Kemudian sakep, ya. Nah, bismillah. Nggak usah pakai apa ini? Berkeluh kesah, ya. Penting itu. Tapi berkeluh kesah. Nah, dah kalau memang mau curhat, sampaikan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah banting tulang mencari nafkah, tapi hasilnya tidak mencukupi ya Allah. Berilah aku rezeki yang luas ya Allah. Nah, begitu. Jadi curhatnya kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi rezeki. Nah, insyaallah dengan cara semacam ini Allah pasti akan memberi rezeki kita. Pasti. Tidak akan tidak. Yakin. Jangan ragu. Tentunya ya kita harus apa ini? Berusaha dan berdoa dan memperbaiki kualitas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya untuk mencari harta saja, tapi juga mencari ilmu atau yang lain, ya. Mencari ilmu, mencari jodoh juga termasuk. Ya. Cari sana ditolak, sini ditolak, ini ditolak, ya naam. Kenapa kok ditolak? Dia berkaca. Wah, memang mukaku jelek. Ya, penampilannya kurang oke. Tapi aku harus yakin bahwasanya jodoh di tangan Allah. Barakallahu fikum. Saya cari lagi sampai dapat. Ya. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Yakin dapat jodoh ya. Nah, di luar dugaan ya, perkiraannya ya minimal samalah. Ya, sama-sama peseknya misalnya. Pesek itu kan mancung yang tertunda. Ya. Nah, kalau hitam mas, paling sahabat samalah sama hitamnya nggak apa-apa. Yang penting saya dapat jodoh. Sudah lama ini nggak laku ya, takut usianya terus sampai ini tua. Nah, kalau tawakal kepada Allah dengan tawakal yang tinggi, insya Allah dapat ya. Nah, mungkin di luar dugaan. Nah, ya dapat istri yang solihah, yang cantik, yang putih ya. Nah, sampai orang itu kaget ya. Nah, kok mau dia sama kamu ini? Ya, kamu jeleknya kayak gitu, istrimu cantiknya kayak gitu, kok mau sama kamu? Jawabannya, wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ya, nah, lebih dari cukup. Dikasih sama-sama jeleknya kayak saya, sama-sama hitamnya kayak saya, sama-sama peseknya kayak saya. Ya, itu saja sudah saya anggap cukup. Ya ini diberi lebih dari itu, lebih dari apa ini? Cukup. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi segala hal harus dilakukan dengan usaha yang keras, banyak doa, tawakal dan tidak berkeluh kesah. Seperti tawakalnya apa ini? Burung. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada teman kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia sikap tawakal yang baik seperti tawakalnya burung dan hati yang lembut seperti hati burung, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa masuk dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.